Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Satria Abdi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pembagian warisan di dalam masyarakat. Tak jarang sekali muncul perdebatan antara para ahli waris ini, yang mana ketika seorang laki-laki dan perempuan ataupun seorang ayah, kakek dan nenek ini pembagiannya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya merangkum ada 6, yaitu yang pertama, tidak setuju dengan fatwa Faris, yang artinya fatwa Faris ini berisi penetapan siapa ahli waris yang berhak mewaris. Beberapa harta waris dan bagian-bagian masing ahli waris dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama dan bersifat tidak mengikat. Bila tak setuju dengan fatwa waris, pihak yang tidak terima dapat mengajukan upaya hukum, yang mana pada pengajuan upaya hukum kasih atau pembatalan melalui gugatan tersebut. Dan yang kedua, dihalang-halangi saat pembagian warisan, yaitu artinya pada dasarnya orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dan pewaris atas harta warisan. Misalnya sebidang tanah yang belum terbagi, ahli waris berhak meminta pembagian harta warisan itu. Jika ada ahli waris yang tidak menyetujuinya permintaan pengembangan pembagian, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Dan yang ketiga, pewaris poligami. Nah, di sini artinya harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang ataupun 2 atau 3, masing-masing terpisah dan berdiri secara sendiri. Nah, artinya untuk istri pertama ia berhak mendapat 1/2 harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan. Setelah suami menikah lagi, istri pertama juga berhak 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dirinya dan istri kedua, sama dengan istri pertama. Artinya untuk istri kedua berhak mendapat 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama dan dirinya. Dan yang keempat, pewaris yang tidak menikah. Nah, artinya di sini jika semua ahli waris ada, maka yang berhak atas warisan hanya anak, ayah, ibu, janda ataupun duda. Bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah ayah dan ibunya. Tetapi jika kedua orang tuanya sudah meninggal, yang berhak jadi ahli warisnya itu adalah saudara kandungnya, dengan perbandingan saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Nah, yang kelima, adapun di sini yaitu sudah bercerai, berhak terima waris, yang artinya jika suami atau istri telah bercerai dan telah habis masa idahnya, masa idah ini artinya masa tunggunya ya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya karena hubungan perkawinan mereka telah putus. Jika sebaliknya, apabila telah bercerai tetapi masih dalam masa iddahnya, maka keduanya masih dapat saling mewarisi. Dan yang terakhir, wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Nah, artinya pewaris dapat membuat surat wasiat kepada seseorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Nah, artinya batas 1/3 ini ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris tidak terlanggar. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan adapun hikmah-hikmahnya mewarisi. Di sini saya akan merangkum beberapa hal, yaitu cuma ada 5. Yang pertama, terwujudnya ketentraman dalam hidup serta keharmonisan dalam keluarga terjaga sebab keadilan ditegakkan melalui syariat Islam. Dan yang kedua, mencegah munculnya konflik dan pertikaian di antara ahli waris. Yang ketiga, menjalankan ketetapan dari Allah SWT. Dan yang keempat, mewarisi dengan berdasar pada syariat Allah SWT. Dan yang kelima, menambah ketakwaan pada Allah SWT. Demikianlah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.